cuma orang sakti yang bisa bertahan hidup di Jakarta. Kalimat yang saya kutip di atas adalah pembukaan novel ini. Terus terang, sebagai penduduk asli Jakarta, saya langsung tergelitik dan merasa tertantang untuk membacanya. Emang sehancur apa sih Jakarta itu? Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria, dan kali ini saya akan membahas buku Wesel Pos karya Ratih Kumala. Kisah dituturkan oleh sehelai Wesel Pos yang mengiringi perjalanan Elisa, perempuan yang sangat muda dan lugu ini pergi ke Jakarta untuk mencari kakaknya Iqbal yang sudah lama putus kontak dengannya. Beberapa tahun sebelumnya Iqbal kan memutuskan pergi ke Jakarta nih. Nah, terus ya seperti biasalah dia pergi ke Jakarta untuk mencari penghidupannya sendiri dan juga mencari penghidupan untuk adiknya dan ibunya gitu. Nah, dia tiap hari ralat tiap bulan mengirimkan wesel kepada keluarga. Iqbal itu jarang banget ngirim surat gitu, ngirim surat yang ngasih tahu gimana sih keberadaannya dia, gimana keadaannya dia, itu jarang banget sama keluarganya sendiri. Kecuali yang keluarganya tahu ya itu cuma Wesel Pos aja, datang setiap bulan, datang lagi setiap bulan gitu. Nah, sekarang ibunya Elisa ini udah meninggal dunia. Maka Elisa mau berangkat ke Jakarta dong untuk nyari kakaknya, untuk ngasih tahu bahwa ibunya udah meninggal dan sekaligus mau tinggal di Jakarta. Dia pengen nyari kerja aja lah di Jakarta. Toh dia punya kakak gitu di Jakarta. Tapi ya malangnya Elisa yang baru kali ini ke Jakarta langsung ketemu dan kenalan sama sisi buruk kota ini. Dimulai dari kehilangan barang akibat terlalu percaya sama orang yang pertama kali ditemui, terus menemui kenyataan bahwa alamat yang tertera di Wesel Pos nggak taunya itu alamat lama. Emang kakaknya pernah kerja gitu di kantor tersebut, tapi udah nggak lagi. Di sini sih saya agak bingung ya, kenapa karyawan tuh kayak nggak ngasih tahu gitu ke Elisa keadaan yang sebenarnya kakaknya itu seperti apa gitu. Beruntungnya ada Fahri nih, karyawan kantor yang ternyata mengenal kakaknya Elisa. Fahri janji sama dia bahwa dia akan bantu Elisa untuk nyari Iqbal. Memegang janji itu, Elisa ya nurut aja gitu untuk tinggal dulu sama si Fahri. Tapi ternyata pada saat itu Fahri pun sedang berada di persimpangan jalan. Pertama dan yang paling gatel saya mau komentar, kalimat pembukanya terlalu bombastis. Atau karena Jakarta kampung halaman saya aja gitu ya. Atau karena saya terbiasa sama kisah-kisah yang jauh lebih memilukan tentang tokoh-tokoh di Jakarta, kayak Cerita dari Jakarta karyanya Pramudia Anantatur misalnya gitu. Jadi kata-kata yang bisa bertahan adalah orang sakti. Untuk novel ini kayaknya berlebihan banget. Apa yang ditulis di novel ini bukan sisi terburuk Jakarta dan bukan juga sisi terbaik. Ini cuma salah satu sudut yang cukup mendung lah gitu di ibu kota Indonesia. Tokoh-tokoh memang mewakili tapi nggak semua. Nggak bahkan setengahnya. Buat saya yang orang Jakarta kayaknya ini mah cuma mewakili satu kampung aja gitu. Kedua, buku ini tipis banget. Tapi tipis itu bukan alasan kenapa saya cepat menuntaskannya. Tebal dan tipisnya buku tentu nggak pernah jadi alasan kenapa kita cepat menuntaskan atau lama gitu menuntaskan sebuah buku. Menurut saya ada dua hal yang terpengaruh ya. Yang pertama, mudah atau rumitnya cerita gitu. Yang kedua ya kemampuan si penulis untuk membuat pembaca merasa diikat oleh bukunya. Dan menurut saya buku Wesel Pos ini punya keduanya gitu. Kisahnya tuh nggak rumit gitu, tapi menarik gitu. Saya sering baca lah kisah yang tipikal kayak seorang perempuan yang berada di satu kota atau di suatu tempat dia sendirian, terombang-ambing ya nasib gitu. Jadinya saya juga ngerasa deg-degan banget, kebayang-bayang Firdaus gitu di kisahnya Perempuan Titik Nolnya Nawal Sadawi gitu, atau kisah yang cerita dari Jakarta, cerpen-cerpen yang ada di sana, atau novel Bikisan Merah karyanya Ahmad Tohari. Intinya gini, satu aja, saya khawatir sama si Elisa, dan itu yang membuat saya tetap membaca buku ini, dan hampir nggak bisa benar-benar sih nggak bisa meletakkannya sampai selesai. Gergetan juga sama Elisa gitu. Dia percaya banget sih sama orang yang dikenal gitu. Cuma ya kalau saya jadi Elisa juga mungkin mau berbuat apa lagi gitu. Di rumah keluarganya udah nggak ada, udah meninggal. Ketika dia sampai di kota, dia pikir dia akan ketemu kakaknya. Ternyata kakaknya juga nggak tahu entah kemana rimbanya, dia masih nyari. Terus ada seorang laki-laki yang ngaku, oh saya temannya kakaknya gitu. Mungkin ya dia udah nggak punya pilihan lain juga, mau kemana di Jakarta ini, dia nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Jadi kesimpulannya ya, buku ini cukup seru buat dibaca. Bahkan bisa dibaca hanya sekali duduk gitu, karena ini memang tipis banget, ini novelet gitu. Ini buku ketiga dari tulisan Ratih Kumala yang saya baca. Yang pertama itu adalah Gadis Kretek, yang kedua adalah Kronik Betawi. Nah,
Kalau harus milih sih saya milih yang 2 sebelumnya itu ya. Tapi buku ini juga cukup menyenangkan, 3,5 dari 5 bintang lah. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Dan kalau ada yang salah yang saya bahas atau mau revisi atau mau memberikan tanggapan, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.